Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Mari bersama-sama di pagi yang baik ini kita datang kepada Tuhan, berikan ucapan syukur yang terbaik bagi Allah kita. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hari ini kami boleh bangun dalam kondisi yang baik. Sebentar kami akan naikkan pujian kami. Berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Engkau yang kami sembah dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku yang ku sembah, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku, Yesus Kau Allahku, Yesus Kau Allahku, Yesus Engkau Tuhanku, Yesus Engkau Rajaku yang turun ke dunia, Yesus ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu, kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu, yang ku sembah hanya Kau Tuhan, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku, Yesus, Yesus Kau Allahku, Yesus Engkau Tuhanku, Yesus Engkau Rajaku yang turun ke dunia, Yesus ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu, kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu, Yesus Kau Allahku, Yesus Kau Allahku, Yesus Engkau Tuhanku, Yesus Engkau Rajaku yang turun ke dunia, Yesus ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus
atasmu. Kini aku menyembah, masuk hadiratmu. Kini aku menyembah, kini aku menyembah, masuk hadiratmu. Kini aku menyembah, kini aku menyembah, masuk hadiratmu. Haleluya, kami menyembah, kami menyembah, Kau yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Oh, ya Rama ya la 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 base, ya Rama ya la 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 bu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kini adalah dalam masih ya Rama ya la 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 bu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Allah, kami rasakan anugerah-Mu, kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saya percaya di pagi hari ini kita senantiasa ada dalam penyertaan daripada Tuhan kita. Mari sebelum kita mengawali pagi hari kita Bapak Ibu Saudara, kita mau merenungkan kembali akan kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya Bapak Ibu Saudara, di pagi hari ini firman Tuhan yang kita renungkan akan menjadi kekuatan dan dasar kita untuk memulai aktivitas kita di pagi hari ini. Ya, satu subtema Bapak Ibu Saudara yang akan kita pelajari bersama-sama di pagi hari ini adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, berjalan bersama dengan Tuhan. Ya. Tanpa kita sadari Bapak Ibu Saudara, kita sudah hampir ya memasuki di penghujung tahun 2025 Bapak Ibu Saudara ya. Kita sudah memasuki di bulan September ya. Hanya tinggal 3 bulan lagi Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri tahun 2025 ya. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini, sudahkah kita mencapai apa yang menjadi keinginan kita, kerinduan kita, bahkan pergumulan kita? Apakah sudah semuanya dijawab oleh Tuhan? Jika belum Bapak Ibu Saudara ya, ada satu tanda tanya besar dalam hidup kita ya. Mengapa keinginan, kerinduan, bahkan pergumulan kita belum dijawab oleh Tuhan ya? Padahal di dalam firman-Nya Tuhan berjanji akan menyertai, bahkan Tuhan berjanji akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Ya, tetapi mengapa hal itu belum terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara? Mungkin kita masih mempergumulkan akan kerinduan kita ya, keinginan kita, bahkan masalah-masalah itu masih terjadi dalam hidup kita. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, sebetulnya kita ini berjalan bersama dengan siapa Bapak Ibu Saudara ya? Jadi berjalan dengan siapakah kita di dalam kehidupan kita di tahun 2025 ini Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, sudah sepatutnya keinginan, kerinduan, pergumulan kita sudah dijawab Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Bahkan lebih daripada itu, kita boleh mengalami mujizat
daripada Tuhan. Bahkan apa yang belum kita minta kepada Tuhan, kita sudah mendapatkannya Bapak Ibu Saudara. Dan itu kerinduan bagi setiap kita. Ya, tetapi di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, jika keinginan, kerinduan dan pergumulan kita belum dijawab oleh Tuhan, jangan putus asa Bapak Ibu Saudara, ya. Jangan mudah menyerah Bapak Ibu Saudara, ya. Karena Tuhan masih sanggup untuk mengerjakan mujizat yang kreatif dalam hidup kita. Kuncinya adalah kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri Bapak Ibu Saudara, ya. Karena di dalam firman Tuhan, kekuatan kita itu tidak seberapa Bapak Ibu Saudara, ya. Kekuatan kita itu terbatas adanya Bapak Ibu Saudara. Jika kita tahu hidup kita terbatas, ya, mengapa kita masih mengandalkan kekuatan kita Bapak Ibu Saudara? Bahkan mungkin, ya, kalau kita mengalami kesulitan, siapa yang pertama kali kita mintai tolong Bapak Ibu Saudara? Ya, seringkali kita mengandalkan pertolongan manusia Bapak Ibu Saudara, ya. Tetapi jika pertolongan dari manusia sudah nggak ada yang tembus Bapak Ibu Saudara, ya, baru kita yang terakhir datang pada Tuhan, ya. Kita nangis-nangis, kita doa, bahkan kita puasa Bapak Ibu Saudara, ya, untuk mendapatkan pertolongan dan jawaban daripada Tuhan kita. Dan seolah-olah Bapak Ibu Saudara, kita menempatkan Tuhan ini di bagian terakhir dalam hidup kita ketika kita ada di dalam suatu masalah. Tetapi dalam hidup kita, ya, Yesus Tuhan itu adalah sumber jawaban dari setiap hidup kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi masalahnya Bapak Ibu Saudara, ya, hidup kita ini pengen serba instan Bapak Ibu Saudara, ya. Ketika kita menghadapi masalah, yo kita berdoa langsung bleng dijawab Tuhan, ya. Kita menghadapi kesulitan langsung dijawab oleh Tuhan, ya. Itu kerinduan kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi, ya, kerinduan Tuhan beda dengan kerinduan kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita, itu bukan untuk membuat kita semakin putus asa Bapak Ibu Saudara. Enggak Bapak Ibu Saudara. Tetapi masalah, pergumulan, kesulitan, tantangan itu boleh ada dalam hidup kita. Itu membuat iman kita akan semakin kuat di dalam Tuhan, ya. Kesempatan untuk kita mempercayai Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Dan pastinya saya percaya Bapak Ibu Saudara, setiap kita pribadi lepas pribadi pada pagi hari ini kita sudah pernah ditolong oleh Tuhan. Bahkan setiap hari Bapak Ibu Saudara, kita melihat pertolongan daripada Tuhan, ya. Kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat, itu pertolongan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Itu bukan dengan kekuatan kita, tetapi pertolongan dan kemampuan daripada Tuhan. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar ada dua hal penting yang akan kita dapatkan ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ya. Ketika kita berjalan dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara, hidup kita akan aman, akan nyaman Bapak Ibu Saudara, ya. Seorang anak kecil, ya, jika dia akan menyeberang jalan, ya, ketika anak kita Bapak Ibu Saudara kita gandeng untuk menyeberang jalan, pasti anak kita akan merasa aman, akan nyaman, karena dia tahu orang tuanya pasti akan melindungi dia. Begitu juga dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, poin pertama yang kita dapatkan adalah langkah kita akan dituntun oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ketika langkah kita dituntun oleh Tuhan, maka kita tidak akan salah melangkah dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, ya. Bahkan hidup kita ini akan senantiasa dituntun, ya, untuk masuk di dalam rencana daripada Tuhan. Mazmur 119 ayat 105, bahwa firman Tuhan itulah yang menjadi tuntunan dalam hidup kita, menjadi pelita bagi setiap jalan-jalan kita Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau pagi hari ini kita setia, tekun merenungkan akan kebenaran firman-Nya, kita berdoa kepada Tuhan, maka saya percaya tuntunan Tuhan akan nyata di dalam hidup kita. Sehingga langkah kita Bapak Ibu Saudara akan dibuat Tuhan menjadi berhasil, ya.
Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara, ketika kita berhasil, apa yang keluar dari mulut kita Bapak Ibu Saudara? Pengagungan kita kepada Tuhan, ya. Tetapi berbeda Bapak Ibu Saudara, ketika kita gagal, kita seringkali menyalahkan Tuhan, ya. Mungkin Tuhan sudah menasihati kita, tetapi kita yang ngeyel Bapak Ibu Saudara. Wes dikandani Tuhan tetapi tidak manut, ya. Tetapi kita malah mengikuti keinginan hati kita sendiri. Di pagi hari ini, Amsal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6, akuilah Tuhan di dalam setiap tingkah laku kita, setiap langkah hidup kita, maka dialah yang akan meluruskan setiap jalan hidup kita, ya. Jadi tuntunan Tuhan itu akan membawa hidup kita masuk di dalam rencana daripada Tuhan. Lalu poin yang kedua Bapak Ibu Saudara yang akan kita peroleh ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, yang kedua adalah Tuhan akan menopang hidup kita di dalam kesulitan, ya. Kalau kita bandingkan Bapak Ibu Saudara dalam hidup kita, ya, banyak berkat atau kesulitan yang kita alami hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau kita berkata banyak berkat Tuhan, puji Tuhan, haleluya, ya. Tetapi kalau kita berkata aduh Tuhan, masalahku akeh, ya, kesulitanku banyak, bahkan ke gereja ora sempet. Nah, ketika kita ada dalam masalah Bapak Ibu Saudara, ya, kita seringkali melupakan Tuhan Bapak Ibu Saudara, ya. Padahal kita tahu bahwa penyertaan Tuhan itu tidak pernah berhenti, ya. Bahkan pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Seperti dalam bangsa Israel Bapak Ibu Saudara, di dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat 21 dan 22, firman Tuhan katakan, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Amin, ya. Jadi penyertaan Tuhan luar biasa Bapak Ibu Saudara dalam diri bangsa Israel, ya. Jika Israel pun diberkati Tuhan, disertai Tuhan, apalagi setiap kita Bapak Ibu Saudara, ya. Kuncinya adalah kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, penyertaannya akan terjadi dalam hidup kita, ya. Yesaya 41 ayat yang ke-10, ya. Penyertaan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Kita berlari dan tidak menjadi lesu. Karena apa? Penyertaan Tuhan itu menopang di dalam seluruh langkah hidup kita. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, dengan siapa kita berjalan, itulah yang akan menentukan langkah hidup kita ke depan. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan memperoleh kemenangan, kita akan memperoleh keberhasilan. Tetapi ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk kita menjalani hidup kita, maka kita tidak akan melihat keberhasilan, tidak akan melihat keberuntungan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi pagi hari ini terus kita berjalan bersama dengan Tuhan untuk kita melihat pertolongan, untuk kita melihat keberhasilan daripada Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Mari ajarkan bagi setiap kami Tuhan, untuk kami terus berjalan bersama dengan Engkau ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, hidup yang kami lewati tidak akan semakin mudah, tetapi akan semakin sulit Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, mari gandeng setiap tangan kami untuk kami terus dapat berjalan bersama dengan Tuhan, hidup di dalam jalan-Mu Tuhan. Karena kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, kami akan melihat kemenangan, kami akan melihat keberhasilan, bahkan hidup kami akan diubahkan oleh Tuhan. Mari Bapa terus sertai setiap aktivitas hidup kami di pagi hari ini Tuhan. Kami percaya keberuntungan, keberhasilan, kemenangan menjadi bagian dalam setiap hidup kami. Menjadi dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.